perkembangan mereka mengenal lawan jenis ini lebih dipercepat lagi dengan sosial media, dengan televisi, ya, lebih mempercepat lagi. Ya, bagaimana caranya? Ya usahakan jangan sampai mereka kalau sudah seperti itu jangan sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'd, yang saya muliakan Kepala SD Tiki dan segenap jajaran pengajar dan pegawai yang saya cintai, Abi dan Umi, ayah dan bunda, para pejuang tarbiyah, para pejuang Islam di tengah keluarga, hafizakumullah, dan yang saya sayangi anak-anakku, para siswa dan siswi SD Tiki Imam Asy-Syafi'i Banjarmasin, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian parenting ini dalam rangka mengingatkan diri kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus yang berhubungan dengan tema yang akan kita bahas. Segala puji bagi Allah di awal dan sesudahnya atas segala kemudahan sehingga pada waktu ini kita bisa melaksanakan agenda yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita mendidik putra-putri kita sedini mungkin untuk menghindar atau menjauhi diri dari menyebabkan fitnah. Fitnah yang saya maksud di sini bukan seluruh fitnah. Yang lebih khusus adalah fitnah syahwat. Yang tentunya bagaimanapun ketika seseorang sudah terbiasa terdidik dan mendidik diri untuk tidak menjadi penyebab fitnah syahwat, insya Allah dia pun juga akan lebih mudah bisa menjaga dirinya tidak menyebabkan terjadinya fitnah syubuhat, ya. Karena bagaimanapun
ketika seseorang sudah terdidik, biasa menjaga diri, menyebabkan orang terfitnah dari satu sisi, insya Allah dia juga akan terpikir atau peka untuk bisa menjaga dirinya supaya tidak menjadikan sebab fitnah pada orang lain, pada sisi yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, yang saya bahas pada kesempatan ini, kali ini banyak berkaitan dengan sifat al-haya, sifat pemalu, dan al-iffah, menjaga kehormatan diri. Yang mana ini sangat diperlukan pada anak-anak kita agar mereka betul-betul menjaga diri mereka. Kita tahu yang merusak kita ini banyak sekali. Di antaranya syaitan yang membisiki setiap orang yang memandang, yang mendengarkan. Kemudian belum lagi hawa nafsu dan lain sebagainya. Jangan sampai ditambah lagi cobaan ini dengan diri kita atau keluarga kita yang bisa menjadikan atau menyebabkan terjadinya fitnah. Kalau kita perhatikan generasi sahabat terdahulu, mereka sangat menjaga agar jangan sampai terbuka pintu fitnah syahwat. Dengan mengajarkan rasa malu dan sifat malu pada anak-anak mereka. Karena rasa malu ini adalah sifat yang mulia, yang wajib untuk diajarkan sedini mungkin. Al-iffah juga menjaga kehormatan diri. Ini juga harus ditanamkan sedini mungkin. Jangan sampai sudah banyak syaitan, hawa nafsu juga membara, ditambah lagi diri kita tidak melakukan penjagaan dari menyebabkan fitnah. Maka generasi yang akan datang, anak-anak kita, penerus daripada umat Nabi Muhammad SAW ini, hendaknya kita perhatikan sedini mungkin, walaupun dia belum baligh, bagaimana dia sudah terbiasa menjaga dirinya menjadi anak-anak muslim yang menjaga sifat al-haya dan iffah ini. Di antara bentuk penjagaan diri dari menyebabkan fitnah adalah dengan menutup aurat. Ya, menjaga aurat. Dan ini akan kita bahas nanti. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita punya rasa malu, ingin menjaga kehormatan diri dengan memperhatikan masalah aurat. Kemudian lagi di dalam adab berbicara, adab berjalan, adab di mana dia meletakkan dirinya. Ada jalan, dia di mana naruh dirinya? Di tengah-tengah atau di pinggir? Ini yang perlu dijaga. Jadi dari masalah penjagaan aurat, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia melewati orang, itu semuanya adalah gambaran apakah dia bisa menjaga fitnah atau tidak. Baik itu putra kita atau putri kita. Yang lebih khusus adalah putri. Karena pintu yang membawa kepada fitnah syahwat ini lebih banyak di sisi anak putri. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang
pezina. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Didahulukan wanitanya atau laki-lakinya Bapak Ibu? Az-zaniyatu waz-zani. Wanitanya dulu. Sebaliknya ketika Allah berbicara di dalam surah Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan laki-laki pencuri serta wanita pencuri, potonglah tangan mereka. Yang laki-laki atau yang perempuan dulu? Yang laki-laki. Kenapa? Apa penyebabnya? Kata ulama tafsir, karena untuk masalah zina, mazinnatu, awal kemunculannya itu lebih banyak cenderung di pihak perempuan. Adapun pencurian, asal muasalnya itu lebih banyak, lebih cenderung dari sisi kaum laki-laki. Makanya didahulukan laki-laki pencuri dan wanita pencuri. Kalau zina, wanita berzina dan laki-laki berzina. Jadi walaupun kita punya anak-anak, bagaimanapun porsinya juga ada beberapa perbedaan. Sebagaimana Allah telah ciptakan, fisik mereka berbeda, sifat mereka berbeda. Yang mengharuskan ayah dan bunda bisa betul-betul mengatur bagaimana penjagaan diri mereka dari menyebabkan fitnah. Walaupun demikian, anak laki-laki pun juga tidak kurang daripada bisa menyebabkan fitnah. Kita tahu dalam Islam itu ada istilah amrod. Apa itu amrod? Biasanya amrod itu adalah untuk laki-laki yang tidak berjenggot dan lebih ke arah mulus ya. Dan ini kadang-kadang anak kecil keseringannya. Di dalam Islam pun mereka dijaga. Ada penjagaannya. Ketika di majelis Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang yang biasa hadir kajian, dia bawa anak kecil yang mulus. Dan anak dia itu yang mulus mirip perempuan itu menjadi tatapan orang yang banyak di sana. Kemudian setelah itu Imam Ahmad berkata, siapa ini? Kata dia, ini ibnu ukhti, ini keponakanku, anak dari saudariku. Aku ingin mengajak dia ke majelis ini. Kata Imam Ahmad, jangan lagi engkau bawa. Karena anak tersebut terlalu mulus, terlalu ke arah cantik, walaupun laki-laki, dan membuat mata-mata yang ada di sana memandang dia dan berpengaruh kepada majelis ilmu. Di sini pun juga dijaga. Walaupun porsinya tetap lebih banyak pada putri-putri kita, putra pun juga tidak kurang, tetap ada penjagaan. Iya. Bahkan kadang-kadang bagi sebagian kalangan, amrod itu lebih memfitnah daripada anak perempuan. Makanya apalagi di zaman sekarang ini, LGBT ini sudah sedikit ada kelonggaran di tengah masyarakat. Bahkan ada dikasih panggung. Kemudian ada usaha dari beberapa kalangan yang berseberangan dengan Islam untuk memunculkannya. Sehingga nanti akan dianggap wajarlah LGBT itu. Maka kita harus jaga mereka dari sekarang.
dari menyebabkan fitnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan bagaimana adab-adab di dalam menjaga diri, diantaranya adalah diri dari aurat, ya, terlihat aurat kita. Yang paling utama untuk menjaga aurat yang lebih diperhatikan adalah putri kita dan juga putra kita setelah itu. Pada asalnya wanita itu dia penyebab fitnah dan semuanya aurat kecuali yang dikecualikan menurut banyak para ulama, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dalilnya adalah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma bintu Abi Bakar. Siapa Asma? Saudarinya Aisyah. Nah, Aisyah dan Asma ini bersaudara. Satu ayah, yaitu sama-sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun ibunya berbeda. Ketika Asma ini mendatangi Nabi SAW dan pada diri Asma ini ada pakaian, yang pakaian tersebut tipis sehingga sedikit menerawang, sedikit transparan. Apa kata Rasulullah? Ya Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahid lam yasluh ayyura minha illa hadha wa asyara ila wajhi wa kaffai. Wahai Asma, seorang wanita apabila sudah baligh, yaitu dengan dia haid, maka tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan itu. Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mensyaratkan tertutupnya aurat ini dengan beberapa syarat. Yang paling terkenal syarat, jadi ulama-ulama ada yang mengatakan syaratnya hijab itu ada 7, ada 8, ada 5. Yang paling terkenal adalah syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu dia tidak sempit, ya, tidak membentuk tubuh, kemudian dia tidak menerawang, maksudnya tidak transparan, kemudian dia tidak mengandung perhiasan dari dirinya sendiri, yaitu membuat mata suka memandangnya. Jadi pakaian itu pakaian yang kalem, tidak membuat mata-mata mudah memandangnya. Kemudian tidak memakai wangian, kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki, kemudian tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, kemudian apalagi tidak dimasukkan darinya popularitas. Nah, ini adalah syarat-syarat hijab. Perintah untuk berhijab ini sangat jelas di dalam Al-Quran. Kenapa sampai diperintahkan untuk berhijab, menutup aurat? Pertama, karena perintah yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Janganlah mereka menampakkan dari aurat mereka kecuali yang memang sudah tampak. Artinya tidak boleh mereka menampakkan aurat-aurat mereka. Jadi pada asalnya seluruh tubuh itu
dari wanita adalah aurat, kecuali yang dikecualikan menurut banyak para ulama. Sebagaimana tidak boleh tabarruj, bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad agar memerintahkan istri-istri beliau, putri-putri beliau dan semua wanita yang beriman agar menurunkan jilbabnya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Diturunkan jilbabnya. Jilbab di sini bukan jilbab dalam bahasa Indonesia. Jilbab itu adalah pakaian yang menutup aurat dari atas ke bawah. Kalau pakaiannya satu rangkap mulai atas sampai bawah, abaya ya, maka itulah jilbabnya. Kalau pakaiannya dua rangkap, umpamanya kerudung, habis itu jubah, nah itulah jilbabnya dua itu. Berarti kerudung itu menutupi sampai sini, ya kan? Pakaian dari sini sampai bawah, itu jilbabnya. Kalau seandainya pakaiannya tiga tingkatan, jilbab, baju dulu, kemudian rok umpamanya. Selama masih menutup aurat juga berarti semuanya itu jilbab dia. Dipahami? Bisa ya kita pahami. Itulah jilbabnya. Kemudian mengapa kita perlu berhijab? Karena ini adalah dalam rangka bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-36 dalam surah Al-Ahzab. Kita tidak boleh lagi melanggar apabila sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain. Dan bagi orang yang taat, Allah sediakan bagi mereka sorga yang mengalir di bawah pohon-pohon dan istana-istananya, sungai-sungai, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Mengapa juga harus hijab? Yaitu karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena keimanan kita. Allah memerintahkan orang yang beriman, wa kullil mu'minin wa kullil mu'minat. Katakan kepada orang yang beriman dari kaum laki-laki, katakan kepada kaum orang yang beriman dari kaum mukminat. Ya. Kemudian mengapa harus berhijab? Karena inilah yang membedakan antara wanita yang menjaga kehormatan, afifah, dengan wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Sehingga wanita itu bisa terjaga dari bersempit-sempitan dengan kaum yang berlawanan jenis dengannya, atau bisa diganggu oleh orang-orang fasik. Makanya Allah katakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Apa tujuannya? Apa hikmahnya di balik itu? Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Hal itu lebih mudah mereka dikenal sebagai seorang muslimah dan mereka lebih terjaga dari gangguan. Mengapa juga harus hijab? Menjaga aurat. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, terkhusus anak perempuan. Karena hijab adalah bentuk rasa malu dan bentuk sitr, penutupan diri dari aurat. Karena Allah itu Maha pemalu dan tidak menyukai, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat malu. Innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemalu, maksudnya pemalu dari kejelekan dan maha penutup segala aib. Nabi SAW
menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik di dalam Muwatta'nya, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya pada setiap agama itu ada akhlak-akhlaknya. Dan akhlaknya Islam ini adalah malu, rasa malu. Nabi SAW juga mengatakan al-haya'u khairun kulluh. Namanya rasa malu itu semuanya baik. Kalau sampai ada rasa malu malah menghindarkan anak kita dari kebaikan, itu malu yang tidak baik. Umpamanya malu tampil baca Al-Quran. Padahal di situ ingin ditampilkan kehebatan dia, itu malu yang tidak baik. Kecuali kalau anak kita mungkin sudah agak besar. Dan di situ ada yang lawan jenisnya, itu lain lagi. Tapi ketika mereka masih kecil, apalagi maksudnya anak laki-laki ya, maka rasa malu yang seperti ini kalau sampai menghindarkan mereka dari tampil pada kebaikan, ini adalah rasa malu yang tidak baik. Ini namanya minder atau apalah yang semisalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa juga harus hijab? Karena untuk wanita khususnya, jasadnya wanita itu, jasmaninya adalah amanah yang Allah berikan. Dan betapa perlunya untuk dijaga amanah ini. Dan disebutkan dalam hadis, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan pada orang yang tidak menjaga amanah. Sebagaimana hijab juga kemuliaan bagi wanita. Kemuliaan bagi wanita yang mengangkat kehormatannya dari penghinaan seperti zaman jahiliyah terdahulu. Sebagaimana hijab adalah kesucian untuk hati dan jiwa. Bisa menjaga hati dari terperosok dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari perkara yang nyata, yaitu dari menutup aurat, bisa membawa kepada kesucian di hati. Walaupun tidak mesti orang tutup aurat hatinya bersih, nggak mesti. Tapi menutup aurat itu bisa menjaga kepada kebersihan hati. Dia membawa kepada kebersihan hati. Entah banyak atau kurang itu tergantung bagaimana keikhlasan dan pengamalan seseorang di dalam berhijabnya tersebut. Karena perbuatan kita yang real ini, yang nyata, itu berefek kepada yang tidak terlihat, yaitu apa yang ada di hati kita. Sebagaimana juga mengapa harus berhijab, karena hijab adalah bukti adanya ghirah, adanya kecemburuan. Baik itu dari walinya, ayah ibunya punya kecemburuan agar terjaga keturunannya ini dari terlihat aurat-auratnya. Jangan sampai Allah cabut dari hati kita perasaan ini, yaitu kecemburuan. Yang terutama adalah kecemburuan terhadap syariat Allah, di dalam syariat Allah. Yaitu jangan sampai kita dengan mudahnya melanggar syariat Allah, tidak ada kecemburuan. Ketika anak kita atau istri kita melanggar syariat Allah di dalam urusan berpakaian, gak ada sedikit pun rasa tidak enak di hati, itu berarti tidak ada kecemburuan pada diri. Kemudian setelah itu baru kecemburuan pada penjagaan aurat keluarga atau fitnah syahwat yang mengarah kepada keluarga. Ini harus tetap ada. Tapi ingat, kecemburuan ini jangan sampai terlalu berlebihan. Karena kalau kita terlalu berlebihan pada masalah kecemburuan, ini juga tidak bagus. Ya. Tidak ada arah-arah kepada hal yang perlu kita cemburukan, kita duga-duga kepada lawan pasangan, kepada pasangan kita, entah kepada istri atau kepada suami.
Nah, ini tidak pantas, berlebih-lebihan di dalam masalah kecemburuan. Tapi cemburu tetap harus dijaga dan dikelola dengan baik. Kalau dibuang begitu saja juga tidak baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaknya cinta untuk berhijab, menjaga diri, menutup diri dari aurat, ini harus ditumbuhkan kecintaan ini. Yaitu apabila anak kita anak perempuan, maka dia tahu hijab ini bagian daripada dirinya, bagian dari jasadnya, dan menutupnya. Ini adalah bentuk dari rasa malunya dan penjagaan diri. Dan bentuk bagaimana dia mencintai Allah dan agar bisa mendapatkan surga dari Allah. Ini cinta daripada hijab. Begitu pula anak laki-laki. Anak laki kan kita sudah kasih tahu juga bagaimana batasan-batasan auratnya. Ya. Maka kita juga cintakan dia. Ingat, ini kehormatanmu. Dijaga, jangan sampai terlihat. Ingatkan dia, ini adalah bentuk rasa malumu, penjagaan dirimu, dan cara untuk mendapatkan cinta dari Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mengapa kita harus memotivasi putra dan putri kita sejak dini untuk menutup aurat? Jawabannya adalah pertama, karena ayah dan bunda semuanya adalah khusus dan juga para guru, mereka akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak putra putri yang mereka didik. Ayah, bunda, dan para guru, dewan guru sekalian akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Dia akan dipertanggungjawabkan. Mengapa ini sampai membuka aurat? Ini akan dipertanyakan semua. Dan apabila kita membiarkannya, maka kita jadilah seperti yang dikatakan Nabi ad-dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi la yagharu ala hurmati nisaihi. Dia adalah orang yang tidak punya kecemburuan terhadap kehormatan wanita-wanitanya, baik itu istrinya atau putri-putrinya atau saudarinya atau ibunya, kalau seandainya ibunya di bawah dia, artinya ayahnya sudah tidak ada, dia hidup bersama ibunya. Inilah yang disebut ad-dayyus. Kata Nabi, dia tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Mengapa juga kita harus mentarbiah anak kita sedini mungkin dalam berhijab atau menutup aurat? Karena Islam memerintahkan untuk anak kecil dilatih sebelum mereka mendapatkan pembebanan syariat. Seperti sholat saja sudah diperintahkan untuk disuruh sholat pada usia berapa Bapak Ibu? Usia berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Ya. Baru mereka dihukum apabila meninggalkan pada usia 10 tahun dan dipisahkan tempat-tempat tidur mereka. Ya, khususnya yang laki-laki dan wanita. Dan masalah hijab juga seperti sholat, ada pembiasaan sedini mungkin. Ya, walaupun pembiasaan tersebut bertahap. Tidak serta-merta semuanya tidak, tapi bertahap. Dan mengapa juga harus diajarkan sedini mungkin? Penyebab yang ketiga adalah karena apabila kita biarkan begitu saja, nggak pernah kita biasakan,
Walaupun kita menjaga aurat, bisa jadi dia dapat pengetahuan yang lain dari pertemanannya dengan tetangga dan sebagainya. Akhirnya ketika besar dia sudah tidak terbiasa dengan hijab tersebut. Kan betapa banyak seperti itu gara-gara dia sering berteman dengan keluarganya atau tetangganya yang tidak terbiasa menutup aurat, akhirnya dia pun juga tidak seperti mereka. Begitu pula apabila mereka tidak terbiasa sejak kecil, maka bisa jadi kalau sudah gede itu ada rasa beratnya. Bisa jadi ada rasa dipaksanya. Dan tentunya kalau terpaksa nanti bisa jadi ada kemunafikan. Ketika tidak ada orang atau dia asing di suatu tempat, dia membuka sebagian auratnya. Berarti ada kemunafikan di situ. Kemunafikan dalam bahasa Indonesia saya, yaitu ada perbedaan. Ya, pas lagi sama guru di sekolah dia, di hadapan orang tuanya mungkin dia berhijab. Pas diajak teman-temannya pergi ke suatu tempat dia buka. Berarti dia tidak istiqomah di sini. Gara-gara dia baru memulai ketika besar. Ada keterpaksaan dalam hal ini. Sehingga harus kita latih anak-anak kita untuk mencintai menutup aurat. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita ke inti daripada yang kita bahas dari masalah menutup aurat ini. Pertama, sebelum menikah, seorang ayah memilihkan calon ibu untuk anaknya. Yang terbaik dari wanita salehah. Yang wanita juga dia menunggu laki-laki yang memiliki agama. Sebaik-baiknya. Kalaupun tidak sampai yang terbaik dalam pandangan dia, mungkin yang lebih mending daripada yang lain. Karena kalau terlalu menunggu-nunggu juga kasihan wanita. Karena wanita berbeda dengan laki-laki. Kemudian setelah menikah, dua orang tua mereka membangun keluarganya dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, saling memahami bagaimana mendidik anak yang nanti akan lahir. Sudah direncanakan dengan baik sehingga dari awal sudah menghindarkan diri dari bentuk-bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum punya anak sudah hindarkan diri dari bermaksiat karena itu akan berefek kepada keturunan kita. Jangan kaget ketika anak kita itu dia lahir ternyata dia membangkang, tidak mau menutup aurat. Mungkin dahulu ketika dia belum lahir kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak itu lahir, tumbuh kembang, mendapatkan pengaruh dari sebagian dari dosa-dosa kita sebelumnya. Walaupun anak tidak membawa dosa orang tuanya, tapi dosa orang tua bisa berefek kepada tumbuh kembang anak. Anak tidak membawa dosa, tapi dia bisa mendapatkan pengaruh dari dosa kedua orang tuanya. Dan jangan lupa, kedua orang tua harus terus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bukan hanya hadir parenting, teori demi teori dipelajari, buku-buku pendidikan dilahap habis dibaca. Ya, teori demi teori dari pakar-pakar dipelajari. Yang dari sisi psikologisnya, dari sisi emosionalnya, tapi kurang berdoa kepada Allah. Perhatian sama intelijensinya ini itu, tapi ternyata kurang berdoa. Padahal kita diajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan ini, terus doa. Kemudian setelah itu baru marhalatul ajinnah,
fase ketika anak itu masih janin. Maka seorang ibu yang hamil hendaknya memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ketaatan tersebut anak ini insya Allah akan mudah dia besar, tumbuh kembangnya nanti juga di atas ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu tolong dijaga. Jaga kesehariannya ketika mengandung anak. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, buka Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran ketika anak-anak kita berada di kandungan. Kemudian setelah lahir sampai usia 2 tahun, apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Seorang ibu sudah biasa mengajarkan anaknya, khususnya putrinya, rasa malu. Karena rasa malu ini semuanya baik. Di antaranya apa? Seorang ibu, dia ketika contohnya nih, di antara pengajaran dia tidak biasa memposting anaknya atau membuka-buka aurat anaknya. Apalagi anaknya dipoto dalam kondisi telanjang bulat kemudian diposting-posting. Nah ini kan udah gak bagus dari awal kan. Atau mungkin ibunya kurang penjagaan ketika menyusui anaknya. Padahal ketika ibu itu menjaga diri, cari-cari tempat mana yang aman supaya tidak terlihat, itu pun pendidikan buat anaknya. Anak itu dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Tapi dia tahu ibunya tuh, dia ada merasakan ya, ibunya sedang mencari-cari tempat untuk bisa mengamankan supaya tidak terlihat auratnya ketika menyusui anak tersebut. Ya. Jadi ketika ibu itu pun ingin membuka aurat anak itu. Ini masih bayi padahal. Ya, dari lahir sampai 2 tahun. Tidak ditelanjangi di hadapan orang banyak, hanya beberapa orang saja yang mungkin masih bisa melihatnya. Seperti contohnya ada kakeknya, ada neneknya. Tapi tidak banyak orang dia. Nah, walaupun anak itu dia belum berakal seperti orang dewasa, tapi tetap saja itu tetap dijaga sejak sedini mungkin. Jadi ibu itu juga sudah membiasakan anaknya. Kalau ingin pamannya ganti pampers, ya. Jadi gantinya dia lihat-lihat. Kalau banyak orang ya dia cari tempat yang lain. Ini pun sudah menjadi pembiasaan. Selain itu juga qudwah dari ibu, walaupun anak itu masih kecil, dan orang-orang yang di sekitar dia itu juga punya pengaruh kepada anak ini. Ya, itu masih di usia bayi sampai 2 tahun. Seperti ibunya, dia kan walaupun masih bayi sudah bisa melihat ya. Seperti contohnya ibunya ketika datang tamu dan tamunya itu laki-laki ngetuk. Ibunya tiba-tiba langsung mencari pakaian. Anak itu udah ngelihat, oh Masya Allah. Ya, ibunya itu mencari pakaian. Itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari dia. Sehingga nanti ketika dia sudah bisa jalan di atas dari 2 tahun, nggak perlu ibunya cari pakaian. Dia tahu pas tamu datang, ibunya langsung menghindar, takut kelihatan, dia langsung carikan. Karena kerudungnya jauh, dia ngelihat mukena, ya sudah seadanya dia kasih mukena. Itu kan menunjukkan bagaimana Bapak, dia sudah punya insting bagaimana ibunya ini menutup aurat. Nah,
Insting ini lahir gara-gara apa? Gara-gara pembiasaan. Orang tuanya sudah sering memperlihatkan pemandangan yang baik. Seperti contohnya dia lihat nih, ibu saya kok kalau di rumah harum terus. Dia cium kan? Tapi kalau keluar kok nggak pernah harum. Itu sudah pendidikan Bapak Ibu. Kalau keluar rumah ibu saya nggak harum, kalau di dalam rumah kok bisa harum? Ada bapak, ada kakak-kakak saya kok harum kalau di rumah. Kalau di luar kok nggak pernah harum. Itu juga sebagai pembelajaran bagi anak ini. Kalau seandainya dia ini masih usia menjelang masih sampai 2 tahunan ya. Mungkin dia sudah lihat ada apa, mungkin ada kain kemudian dia gini kan. Padahal dia belum berkerudung umpamanya kan. Ada kain dia ginikan karena dia ingin meniru ibunya. Itu jangan dibiarkan begitu saja. Tolong dikasih penghargaan dia. Minimal dengan kata-kata kita. Masya Allah, cantiknya anakku. Ya, cantiknya anakku. Ini kalau anak perempuan ya. Cantiknya anakku. Ya, nanti kalau engkau besar, ibu akan belikan engkau seperti ibu ini pakaian ini. Gitu kan. Kalau itu anak laki-laki ya jangan. Oh jangan, ini buat laki-laki gitu kan. Ini bukan untuk laki-laki. Kalau cowok pakaiannya seperti ayahmu lihat. Pakai peci, pakai jubah dan sebagainya. Kemudian dari usia 3 sampai 5 tahun. Apa yang kira-kira dilakukan oleh anak? Usia 3 sampai 5 tahun anak itu suka meniru. Dia suka meniru. Pada waktu itu dia suka mencari-cari warna pilihan dia atau corak yang dia sukai. Ya, agar dia bisa memakainya. Enggak masalah. Kalau di waktu itu dia suka yang indah-indah dari pakaian dia, nggak ada masalah. Apalagi anak laki-laki ya. Anak perempuan juga nggak masalah. Yang penting dia sudah mulai ada berkerudungnya. Ya, dia ada berkerudungnya. Dan pada usia 3 sampai 5 tahun inilah anak ini sudah punya kepekaan. Yang tadi saya sudah singgung, ketika dia dapati umpamanya ibunya kedatangan tamu, tiba-tiba dia lihat umpamanya Umi, itu ada tamunya laki-laki. Nah, dia tahu ibunya langsung mengarah ke umpamanya di balik pintu. Iya Pak, dia tahu. Kemudian juga dia mempersiapkan pakaian bahkan. Karena sudah biasa ngelihat orang tuanya bergegas mencari pakaian yang lebih menutup ketika datangnya tamu yang bukan mahram daripada ibunya tersebut. Jadi anak pada usia ini mereka sudah dalam kondisi gampang meniru dan suka meniru. Makanya seperti contohnya bagaimana kita membuka keran. Enggak terlalu gede supaya jangan sampai mubadzir atau israf. Kalau bukan mubadzir kan bisa israf. Israf itu penggunaan yang berlebih. Kalau mubadzir penggunaan yang tidak pada tempatnya. Itu mubadzir. Kalau israf itu penggunaan pada tempatnya tapi berlebihan. Ketika orang tuanya sudah mengecilkan, dia pun gak mungkin gede-gede. Pasti dia akan sedang-sedang untuk membuka kerannya. Iya. Kemudian ketika dia ingin mengganti pakaiannya, ketika itu kan dia sudah dibiasakan mandiri, bisa ganti pakaian. Dari umur 3 sampai umur 5 tahun. Karena dia sudah terbiasa ngelihat ibunya atau ayahnya ketika mengganti pakaian itu masuk kamar, mereka pun akan ikut-ikutan juga. Jangan dibiarkan mereka di ruang tamu atau di ruang keluarga ganti pakaian di sana, enggak.
mereka sudah terbiasa ngelihat ayah dan ibunya ganti pakaian di tempat yang khusus, biasanya ditutup baru terlihat berpakaian baru, mereka pun akan terbiasa seperti itu juga. Ya. Oh. Jadi umur 3 sampai umur 5 tahun gara-gara dia biasa melihat orang tuanya ganti pakaian di ruang yang tertutup, dia pun juga ikut mengikuti hal tersebut. Dan kalau sampai dia melihat dari orang lain yang berbeda dengan dia, maka orang tuanya harus punya banyak jawaban. Ketika dia takjub, loh kok kayak gitu sih? Maka dia bisa menyampaikan bahwasanya orang itu belum tahu. Atau orang itu mungkin belum hadir kajian seperti kita. Ya. Dan diajarkan kepada dia pada usia 3 sampai 5 tahun tadi, kalau sampai kelihat dari aurat dia langsung kita tundukkan pandangan atau kita palingkan pandangan. Dan sebagai orang tua juga pada usia seperti itu untuk mencontohkan menundukkan pandangan di hadapan anak-anaknya. Jangan sampai umpamanya orang tuanya matanya jelalatan, anaknya dia samping dia. Baik anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Atau HP dengan melihat seenaknya dia oleh orang tuanya, anaknya di samping dia. Nah ini tidak pantas. Apalagi kalau seandainya dia tahu sendiri ibunya memposting dirinya dalam kondisi terlihat sebagian keindahan dirinya atau perhiasannya bersama keluarga. Nah ini tidak mendidik sama sekali. Ya, maka sebagai orang tua kita harus hindari ini. Tumbuhkan sifat menjaga aurat dan rasa malu ini pada anak kita sedini mungkin. Tinggal 5 menit ya. Saya sempurnakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga pada usia ini anak-anak dianjarkan batasan-batasan bergaul dengan anak-anak tetangga. Kalau dia anak laki-laki, kalau dia anak perempuan, bagaimana kalau sampai dia bergaul dengan laki-laki dari tetangga-tetangga dia atau dari kerabat-kerabat dia. Begitu juga bagaimana kalau dia bergaul dengan ayah atau saudara laki-lakinya. Bagaimana penghormatannya kepada ayah dan saudara laki-lakinya yang tidak membuka pintu fitnah. Ya. Tapi juga tidak mengurangi keakraban di dalam bergaul. Ya, keakraban dengan ayah dan kakak laki-laki atau saudara laki-laki tetap, tapi dia punya batasan, dia tahu batasan-batasan dia. Ini sudah diajarkan pada usia ini. Sebagaimana ini juga diiringi dengan pendidikan Al-Quran dan iman. Karena dengan dia terus menambah kemampuannya bisa membaca Al-Quran atau menghafal sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, ini menambahkan kecintaannya kepada Islam, kepada Allah, yang akan membuat dia semakin bersemangat untuk mengamalkan kandungan Al-Quran yang dia baca dan yang dia hafal tersebut dengan bentuk dia betul-betul menjaga auratnya. Jadi anak itu dibiasakan cinta dengan Al-Quran. Di antara bentuk cinta kan dia sering memegang mushaf. Walaupun tidak selalu dia buka tapi sering memegangnya. Cinta dengan mushaf itu. Cinta mendengarkan berlama-lama mendengarkan Al-Quranul Karim. Begitu pula kalau seandainya anak-anak kita ini masih kecil ya, dari umur 3 sampai umur 5 tahun tadi, ternyata pakaian-pakaian yang ada di sekitar nggak ada yang bagus atau kurang bagus, maka orang tuanya hendaknya
mungkin bisa memesankan pakaiannya dengan bentuk yang diinginkan dan warna yang diinginkan, yang disukai juga oleh anak tersebut. Ya. Kemudian setelah anak itu memakai, dia pun memujinya. Oh, kamu tambah cantik nak, dan sebagainya atas pakaian tersebut. Ini masih lebih banyak kepada anak perempuan. Kemudian pada usia 6 sampai 8 tahun, ketika bacaan Al-Quran dan hafalannya semakin banyak, maka di situ rasa malu pada diri anak semakin berkembang, semakin menebal. Maka di situ baru kita ajarkan bagaimana dia minta izin untuk masuk ke ruangan orang tuanya, seperti yang diajarkan dalam surah An-Nur. Ya, bagaimana dia masuk kamar kakak-kakak laki-lakinya. Nah, itu diajarkan pada usia 6 sampai 8 tahun. Dan juga dilatih bagaimana dia merendahkan suara, jangan sampai teriak-teriak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan apa? Syarrun nisa as-salfa'. Syarrun nisa apa? As-salfa'. Sejelek-jelek wanita adalah wanita as-salfa'. Apa itu salfa'? Salfa' itu adalah, kata para ulama, adalah wanita yang kalau berhadapan dengan laki-laki sangat berani. Artinya sangat berani ngomong. Ngomong itu kayaknya nggak ada malu-malunya. Ya, ngomong dengan biasa saja kayak seolah-olah dia bersama perempuan. Ini as-salfa. Inilah sejelek-jelek perempuan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi diajarkan mereka untuk merendahkan suara di hadapan yang bukan mahram. Jangan suka ketawa-ketawa atau marah-marah yang mengangkat suara, ya. Karena ini tidak pantas bagi seorang wanita. Jadi ini di usia 6 sampai 8 tahun. Ya, anak-anak umpamanya di kelas dia suka teriak-teriak, sebentar-sebentar marah dia teriak dia. Itu diajarkan dia untuk merendahkan suaranya. Tapi tetap jangan terlalu rendah juga, karena ada momen tertentu juga dia juga perlu mengeraskan suaranya, seperti menampilkan bacaan Al-Qur'annya nanti atau hafalan hadisnya kepada para ustadzahnya, ya kan, atau ustadznya. Maksudnya ini jangan sampai suka teriak-teriaknya itu. Suka ketawa-ketawa, apalagi sampai di jalan-jalan, ini tidak pantas. Sedini mungkin. Ya, kita kadang-kadang di pesantren ini Bapak, sebagian santriwati kita, ya, itu masih ada yang suka tertawa di jalan. Sampai jalan ketawa-ketawa sama teman-teman, padahal sudah besar. Sudah sering diingatkan, tapi lupa saja. Kenapa? Karena dia sejak kecil tidak dibiasakan untuk menjaga dirinya ketika di jalan. Begitu pula jangan sampai berjalan di tengah jalan. Tengah jalan dirumpak orang benaham. Akan tetapi berada di sisi jalan. Dan hendaknya anak pada usia 6 sampai 8 tahun ini diajarkan batasan-batasan aurat di hadapan yang bukan mahram. Kalau anak laki-laki, ini batasanmu dari sini sampai sini nak. Ini udelmu. Nah, ini lintuhutmu. Udel itu apa bahasa Banjarnya? Pusat. Lain buntal, lain lah. Jadi diajarkan, kalau anak perempuan ini batasan munak, semuanya aurat kecuali ini dan itu. Itu diajarkan. Itu di hadapan mahram. Ya, kita ajarkan kepada mereka apa batasan-batasan aurat mereka. Sebagian ibu-ibu ada yang salah. Mereka membelikan pakaian yang seksi buat anaknya ketika kecil dan dipakai di luar.
Ya, ketika kecil dalam usia kayak gitu dia pakai, akhirnya dia kebiasaan. Atau apalagi pakaiannya adalah pakaian yang ada menyerupai wanita-wanita kafir. Nah, ini tidak pantas. Dan rasa malu ini dia berada di mana saja. Bukan hanya di hadapan guru dan orang tuanya, juga di luar. Harus dia jaga rasa malu ini. Akan tetapi di dalam di dalam memberikan pakaian anak-anak kita ini perlu runutan, perlu apa? Bertahap. Ya, dari kecil, kemudian tadi sudah saya singgung dari umur 3 sampai 5 mungkin namanya dia anak, mungkin banyak keindahan-keindahannya. Kalau sudah 5 dikurangi. Sudah 6 sampai 8 tahun dikurangi. Keindahan itu semakin berkurang. Kalau sudah 9 ya. 9 tahun, itu sangat kurang sekali. Jadi semakin berkurang keindahan itu pada pakaian anak-anak kita, khususnya anak perempuan. Adapun anak laki-laki tidak seperti itu sekali, tapi juga sama. Sebenarnya kan berhias itu boleh-boleh saja, tapi berlebihan dalam berhias pun tidak bagus. Walaupun itu anak laki-laki. Karena terlalu kelebihan di dalam berhias bisa melalaikan hati kita. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam hadisnya apa? Disebutkan para sahabat, Rasulullah SAW itu apa? Kana yurajjilu ghubban. Beliau itu menyisir rambut beliau ghibban, berselang hari. Itu mengisyaratkan berdandan bagi laki-laki itu boleh tapi jangan berlebihan. Dan itu dalam kondisi rambut beliau rambut yang berombak. Bagaimana kalau rambut lurus? Mungkin bisa setiap hari tapi tidak selalu. Tidak sering-sering. Bentar-bentar ngaca juga nggak bagus, ya kan? Terus berpakaian terlalu mengikuti tren juga kurang bagus. Bukan berarti haram, nggak juga. Makruh pun belum tentu. Tapi kita ini kan sebenarnya kalau bisa sederhana lebih baik sederhana. Nabi SAW telah mengatakan al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Ya. Mungkin saya pribadi atau beberapa ustadz belum bisa mengamalkan apa yang kami katakan ini. Tapi kami ingin sebenarnya untuk menjadi jiwa yang sederhana. Karena itulah yang ideal dalam Islam. Kalaupun kami tidak bisa mengamalkannya, jamaah nangkawa menggawi. Karena itu lebih mengkhusyukkan hati, mendekatkan kita kepada Allah, lebih mengingatkan kepada kematian, asal usul kita dan sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hendaknya juga pada usia ini kita membiasakan anak-anak kita juga untuk berakhlak mulia yang dimulai dari orang tuanya. Lihat di antara orang tua ya yang memperlihatkan dirinya menutup aurat, menjaga diri ketika umpamanya ibunya berhadapan dengan laki-laki. Dia lihat bagaimana ibunya itu menjaga berdirinya, ngomongnya, itu jadi pelajaran bagi dia. Ayahnya umpamanya, anak laki-laki melihat ayahnya menjaga ngomongnya di hadapan perempuan, menundukkan pandangan, akan menjadi contoh bagi anak tersebut dan akan dicontoh dia. Jadi ini harus kita jaga karena anak ini sedang kita ukir dengan apa yang kita perlihatkan pada mereka. Ya. Tolong dijaga hal ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita lihat bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menjelang wafat, beliau meminta kepada Asma bintu Umais, kalau saya nanti meninggal, bukan Aisyah, Fatimah ya. Wahai Asma, kalau aku meninggal nanti aku takut ketika diangkat orang di atas tandu kelihatan sebagian bentuk auratku. Bagaimana? Adakah solusinya?
Kata Asma, dulu ketika aku ke Habasyah, ada kebiasaan orang sana tandunya itu di atasnya dikasih penutup lagi. Dikasih apa? Tandunya itu dikasih ininya lagi, penutupnya lagi. Tudungnya lagi. Oh, kalau gitu lakukan itu untukku. Jadi saking apa? Saking menjaganya aurat dari Fatimah radhiyallahu anha, sampai-sampai dia berwasiat agar dia jangan sampai membuat laki-laki terfitnah walaupun sudah meninggal. Jadi sampai kondisi setelah meninggal pun diperhatikan. Apakah ketika meninggal aku bisa menyebabkan orang terfitnah? Apalagi ketika hidup. Kondisi akan pas mati nanti bisa membuat fitnah itu dipikirkan. Apalagi ketika hidup. Itu kan cara berpikirnya kan. Apalagi ketika hidup, lebih lagi beliau menjaga auratnya. Bagaimana juga Asma bintu Abi Bakar. Disebutkan Asma ini di masa-masa tuanya, Asma istrinya siapa? Zubair ibn Al-Awwam kalau nggak salah ya. Asma bintu Abi Bakar ini di akhir-akhir hayatnya, maksudnya di masa tuanya, dia buta. Ya mungkin minusnya terlalu banyak, akhirnya lama-lama buta. Atau mungkin karena apa? Intinya di akhir hayatnya Asma bintu Abi Bakar ini buta. Suatu hari Asma ini mendapatkan hadiah berupa pakaian yang baik, dihadiahkan oleh beberapa kabilah yang baru masuk Islam dan sebagainya. Sampailah pakaian itu ke Asma binti Abi Bakar. Lupa saya nama pakaian itu. Akhirnya dia pegang-pegang. Dia rasakan pakaian itu kainnya tipis. Kainnya apa? Kainnya tipis. Apa kata Asma? Tolong kembalikan ke mereka. Karena sesungguhnya pakaian ini tidak pantas aku pakai. Subhanallah. Ini mengingatkan kita tentang kondisi Asma ketika ditegur Rasulullah. Itu kapan? Masih muda. Pas masa tuanya dihadiahin orang disuruh kembalikan. Ini enggak pantas aku pakai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum juga kita lihat bagaimana para sahabiat terdahulu. Para sahabiat terdahulu bagaimana bentuk penjagaan mereka terhadap fitnah. Disebutkan kalau mereka ingin menunggangi suatu tunggangan atau menduduki suatu kursi yang sebelumnya diduduki oleh laki-laki, maka mereka tidak langsung duduk. Menunggu dulu sampai panas daripada duduk itu sudah hilang. Karena kalau masih duduk dan masih terasa panas, kemungkinan terfitnah syahwat itu ada. Ya, masih ada rasa panas-panasnya bekas diduduki itu. Mereka tunggu dulu beberapa saat, ketika sudah dirasa mendingin tempat itu baru mereka duduk di tempat itu. Bagaimana dengan jamaah kita sekarang? Hadir kajian, duduk di halte-halte, di tempat menunggu sembarangan saja. Tidak ada risih ketika dekat dengan lawan jenis. Ya. Ketika ketemu ikhwan yang jaga parkir, ngomong begitu saja. Padahal bercadar. Atau laki-lakinya juga. Nah, ini tidak pantas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari usia 9 tahun sampai 11 tahun, ini anak ini tentunya sudah mulai keimanannya semakin siap untuk menerima. Disitulah dia lebih banyak diingatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia juga mengetahui bagaimana jasa orang tuanya. Nah, di situ lebih disempurnakan lagi rasa malu dia. Nah, pada usia ini seyogianya kalau ini anak perempuan, maka keindahan-keindahan dari motif-motif itu sudah mulai tidak ada lagi. Sudah mulai tidak ada lagi. Jadi nanti kalau dia masih suka, nak kan kamu sudah 9 tahun nak. Ya kan?
Kan kamu sudah 9 tahun, sekarang kamu sudah menjelang balikmu. Sekarang kamu harus terbiasa dengan pakaian yang mirip dengan pakaian ibu. Nah ini kalau anak perempuan kita. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Sebenarnya ada lagi fase-fase yang lebih daripada ini. Ya ini pun sudah saya sangat ringkas. Yang jelas pembiasaan anak-anak kita untuk untuk menjaga diri dari menyebabkan fitnah itu harus kita mulai dari dini. Yang kita bahas panjang lebar ini adalah terkait dengan menutup aurat. Belum lagi yang lain, diantaranya apa? Bagaimana dia adab berbicara. Nah, ketika dia bersama laki-laki, bagaimana cara berbicaranya. Kalau bersama perempuan, bagaimana cara bicaranya. Tadi antara teriak dengan terlalu lembut, itu keduanya tidak baik. Iya kan? Ada cara bicara yang pas ketika dia bersama laki-laki. Kemudian begitu juga jalannya. Bagaimana dia jalan. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah ceritakan anaknya Syuaib yang ada di Madian. Iya. Ketika mereka menemui Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang dari mereka Allah sebutkan waja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Waja'at ihdahuma, datanglah salah seorang dari kedua wanita itu. Syuaib ini nanti kelak akan menjadi mertuanya Nabi Musa. Ada yang bilang Syuaib ini Nabi Allah yang bernama Syuaib. Memang ada Nabi Allah yang namanya Syuaib. Sebagian ahli tafsir mengatakan Syuaib ini Syuaib yang lain, bukan Nabi. Orang Madian tapi bukan Nabi. Waja'at ihdahuma, datanglah salah seorang dari mereka. Tamshi, berjalan. Ulun batakun. Datang imbah itu berjalan. Sebenarnya ini ada pemborosan kata-kata enggak? Ada enggak pemborosan kata-kata? Ada pemborosan. Sebenarnya cukup saja waja'at ihdahuma. Enggak perlu disebut dia jalan. Kalau datang ya sudah datang. Kenapa di sini ada pemborosan kata? Tamshi. Karena ada sesuatu yang Allah inginkan dari ayat ini. Allah ingin memberitahu kita bagaimana datangnya anak ini. Tamshi ala istihya. Dia jalan dalam kondisi berjalan anak yang malu. Jalan dengan rasa malu, bukan petenteng-petenteng, bukan tegap ya, dengan tegapnya dia menghadapi Nabi Musa. Tidak, dia datang dalam kondisi malu. Menjaga auratnya, menjaga supaya jangan sampai memfitnah Nabi Musa. Tamshi ala istihya. Kalau seandainya tidak ada kata tamshi, jalan, waja'at ihdahuma ala istihya. Datanglah salah seorang putri Syuaib ini dengan malu. Datang dengan malu. Malu bagaimana ini? Datang dengan malu. Tapi ketika disebut tamshi ala istihya, oh datangnya dalam kondisi berjalan dengan malu. Berjalan dengan cara wanita yang menjaga auratnya dan menjaga menjaga supaya jangan sampai memfitnah Nabi Musa. Habis itu apa? Qalat inna abi. Dia pun berkata, sesungguhnya ayahku. Lihat, di sini ala istihya, di atas rasa malu, kata yang berada di antara dua kata kerja, tamshi dengan qalat. Tamshi dengan qalat. Tamshi ini berjalan, qalat apa Pak? Berkata-kata. Apa faedah dalam ilmu tafsir dalam hal ini? Kata ulama, ini menunjukkan rasa malu ini adalah
ada pada jalan mereka dan ada pada perkataan mereka. Ngomongnya kepada Nabi Musa pun dengan ngomong yang gak sembarangan. Dengan kata-kata, dengan nada wanita yang menjaga dirinya dari memfitnah Nabi Musa. Dari membuat Nabi Musa terfitnah darinya. Jadi kalau seandainya ya tidak ada qolat ini, langsung dikatakan inna abi, maka rasa malu ini seolah-olah hanya sifat pada berjalan saja. Tapi ketika dia berada di antara dua kata kerja, ini menunjukkan rasa malu ini bisa dibawa kepada berjalannya, bagaimana berjalannya menuju Nabi Musa, dan bagaimana juga qolat ketika dia berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana bisa tumbuh, bisa ada wanita seperti wanita ini kepada Nabi Musa? Tentunya karena pendidikan seorang ayah dan ibu kepada anaknya sedini mungkin agar bisa menjaga dirinya dari membuat fitnah. Ya, kadang-kadang anak kita tidak sadar Bapak, ketika keluar padahal sudah gede bercadar, dia tidak sadar ketika ngambil sesuatu terlihat kan turun nih. Apa? Turun sebagian apa? Sebagian dari lengan tangan apa? Bukan lengan apa? Lengan bajunya. Terlihatlah mungkin segini, kita biarkan begitu saja. Padahal anak kita sudah besar. Mestinya kita ingatkan, nak, jangan sampai itu terlihat. Ya kan? Kita tidak pernah. Begitu pula anak laki-laki. Bisa jadi anak laki-laki memfitnah anak-anak perempuan. Bisa menyebabkan terfitnahnya anak perempuan. Maka kewajiban bagi kita untuk menjaga anak itu. Nak, tolong kamu jangan sampai duduk di tengah-tengah teman-temanmu itu. Karena ini bisa tidak bagus buat mereka. Sedini mungkin sudah kita ajarkan. Sehingga ketika besar pun dia tahu dia. Taruhlah umpamanya seperti orang punya pesantren seperti tempat saya. Ada santri laki-laki dia tahu, oh kalau saya kesini nanti takut memfitnah anak perempuan. Mendingan saya lewat sana saja. Nah ini kan rasa malu yang ada pada anak laki-laki. Dan Nabi Muhammad SAW Allah katakan di dalam disebutkan dalam hadis apa? Kana Rasulullah SAW asyaddu hayaan min azra fi khidriha. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu lebih memiliki rasa malu dari anak gadis yang dipingit. Allahu Akbar. Anak gadis yang dipingit, anak gadis yang rumahan. Di rumah terus. Kalaupun keluar paling yang butuh-butuh saja, yang perlu-perlu saja, habis itu dia sudah balik. Itu kan lebih pemalu daripada anak yang sering keluar. Disebutkan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan min azra, dari anak gadis fi khidriha, dalam pingitan orang tuanya. Atau pingitan kakaknya kalau orang tuanya nggak ada. Kan bisa jadi ada anak perempuan sangat dipingit kakaknya karena ayahnya sudah tidak ada atau ibunya juga nggak ada, tapi sangat dijaga di rumah. Itu kan biasanya lebih pemalu daripada yang sering keluar. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu lebih pemalu dari itu. Dan Rasulullah adalah laki-laki. Contoh buat anak laki-laki kita. Sehingga ketika besar nanti anak kita pun juga bisa menjaga. Oh ini anak-anak cewek. Gak pantas aku di tengah-tengah mereka. Aku harus ke pinggir. Kalaupun aku perlu dengan ngomong sama dia, aku ke sana. Jangan sampai aku di tengah-tengah mereka. Ada rasa malu. Bukan hanya anak cewek saja. Anak cowok juga harus punya rasa malu. Dia merasa ketika dia dikerumungin sama anak perempuan, ada rasa risih. Enggak enak. Ya. Seperti kita di Banjarbaru, itu kan sekolahnya pakai mobil. Ada anak-anak itu dia merasa risih. Aku nggak mau di situ, aku di sana. Itu tempatku perempuan. Ada rasa luar biasa. Ini mestinya dijaga, jangan dibiarkan. Kalau seandainya soft-softnya umpamanya gini, harus juga semobil juga. Mungkin anak perempuannya taruh paling belakang, anak laki-lakinya di depan.
Dan di antara anak perempuan dengan laki-laki itu anak TK yang laki-laki. Kan tidak segede itu kan? Anak TK yang laki-laki di tengah baru anak perempuan ini. Sehingga yang membatasi antara mereka satu soft itu anak TK laki-laki, bukan anak yang lebih gede. Itu kan di antara pembiasaan juga. Kalau toh seandainya tidak harus satu mobil juga. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Ini mungkin sebagian yang saya bisa sampaikan. Tolong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan untuk menjaga fitnah ini harus kita galakkan pada diri kita, ya, pada para ustadz semua sedini mungkin. Kalau para ustadz dan ustadzah juga kan sering ketemu-ketemu untuk suatu koordinasi, perlihatkan di hadapan mereka bagaimana penjagaan kita di hadapan mereka. Karena kita bukan mahram dengan ustadzah itu, ustadzah ini dengan ustadz itu, maka ada pemandangan di hadapan mereka bagaimana komunikasi, interaksi yang sesuai dengan syariat. Tidak terlalu dekat, berdirinya, ngomongnya, nadanya juga, ya, kemudian tidak cengengesan, banyak bercandanya, berlebihan, tidak, tapi ada batasan-batasan. Ya, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa kita amalkan bersama, terkhusus saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Salah dan khilaf datang dari pribadi saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berhubung waktunya masih sempat, kita buka tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, baik itu dari pihak ayah maupun bunda. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, dari tadi beberapa catatan tentang fase-fase hal-hal yang memang menjadi kami selaku orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak. Boleh nanti Ustadz dijelaskan mungkin pengalaman dari segi pendidikan atau yang ada di pesantren, karena hal-hal yang terjadi saat ini Ustadz, selain fitnah ini tadi, juga yang di awal tadi Ustadz sampaikan tentang maraknya yang mau dikembangkan ini adalah isu LGBT Ustadz. Dari beberapa ini juga kan ada kalangan-kalangan yang memang mengangkat isu bahwa muncul itu di dunia pendidikan khususnya pesantren-pesantren. Dari fase-fase itu dari menjelang 2 tahun, tadi 3 sampai 5, terus lagi ada 6 sampai 8. Fitrah yang boleh kami ajarkan dari mana Ustaz? Ketika kita mau mengajarkan seorang laki-laki itu fitrahnya dengan perempuan Ustaz. Apakah di fase yang dari 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 8 tahun dengan batasan-batasan yang tentunya di dalam syariat itu sudah kita tanamkan juga Ustaz mengenai fitrah. Tadi kan sifat haya malu tadi kan sudah mungkin akan menimbulkan kenapa jadi ada malu, apakah itu akan muncul dengan fitrahnya dia menyukai dengan laki-laki dengan perempuan, fitrahnya seperti itu Ustaz. Yeah. Ataukah ada terus juga adakah di zaman dulu saya pernah mendengar atau membaca di zaman sahabat itu sudah ada diajarkan juga mengenai fitrah untuk menyukai laki-laki di fase umur berapa Ustaz? Menyukai laki-laki menyukai perempuan, fitrahnya seperti itu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, batasan tadi mengurangi perhiasan di anak wanita Ustaz. Sudah dijelaskan juga fase-fase dan umurnya, tapi bisa dijelaskan Ustaz, pada momen atau waktu kapan kami boleh menampakkan perhiasan anak-anak wanita tersebut, seperti mungkin di hari raya kah atau seperti apa Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Mungkin kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya, jadi nanti bisa sekaligus Ustadz jawab. Saya mulai dulu dari pertanyaan Akh Yudi. Masalah gender ya,
supaya anak itu tidak menyimpang dari fitrahnya, dia sebagai laki-laki mestinya menyukai yang perempuan menyukai laki-laki, itu pada asalnya adalah dari ayah dan ibunya. Bagaimana ayah ibunya sama-sama mencintai dia dengan bentuk kasih sayang yang ada perbedaannya. Karena ayah ada kelaki-lakiannya, ibu juga ada perempuannya. Dia bisa merasakan tahu bagaimana laki-laki dan tahu juga perempuan. Kemudian anak itu kalau dia anak laki-laki, kita ajak ke masjid, di situ tempat laki-laki, apa yang dilakukan laki-laki. Kemudian anak perempuan, mungkin anak perempuan sudah sering dia melihat ibunya dengan teman-teman ibunya di dapur dan sebagainya. Itu juga termasuk dari pengakraban anak untuk mengenal gendernya masing-masing. Ya. Dan dia tahu fitrahnya akan baik. Dan secara umum kebersamaan ayah dan ibu itu sangat mendukung tumbuh kembang kecenderungan anak ini ya di dalam hasratnya ya dan sebagainya. Tapi di sana ada ijtihad dari sebagian kalangan pendidikan, bagaimana anak itu di usia sekian dia dekat sama ayah ibunya, kemudian dari usia sekian dia kalau dia perempuan, kalau dalam usia sekian kalau dia perempuan dia dekat dengan ayahnya, kemudian setelah usia sekian dia dekat dengan ibunya. Sebaliknya kalau dia anak laki-laki usia sekian dia dekat dengan ibunya, kemudian nanti dalam usia sekian dia dekat dengan ayahnya, ya kan? Nah itu ada hasil dari renungan dari beberapa kalangan ahli, tapi itu hanya bersifat ijtihad, bukan sesuatu yang bersifat dalil, bersifat wahyu dari Allah, bukan. Itu hanya sifatnya ijtihad. Dan kalau antum mau tahu itu bisa antum lihat-lihat beberapa cuplikan dari beberapa kalangan ahli dalam pendidikan seperti contohnya Ustadz Abu Salma hafizahullah ta'ala. Tapi intinya itu bukan berdasarkan wahyu, tapi itu hasil dari ijtihad, renungan dan pengalaman. Dan itu tidak mesti harus benar semua, tidak mesti harus salah semua. Ya. Kemudian adapun masalah dia ada hiasan-hiasannya tadi sudah saya sampaikan. Umur sampai 2 tahun nggak apa-apa banyak. Kemudian umur 3 sampai 5 tahun itu juga agak juga dia masih suka, ya kan? Kemudian ketika dia sudah umur 6 tahun hendaknya sudah dikurangi. 6 sampai 8. Kemudian ketika umur 9 itu sudah entah nggak ada lagi atau mungkin tersisa sedikit. Umur 12 nggak pantas lagi. Betul-betul nggak pantas lagi ada lagi perhiasan-perhiasan tadi yang tampak ya. Perhiasan yang tampak pada dirinya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan di sini? Antum baca saya aja. Antum. Oh ya. Ada pertanyaan dari salah satu orang tua. Bismillah, Ustadz ingin bertanya, bolehkah membuka aurat di ruangan yang hanya kita sendiri ada di sana? Namun bagian atap ruangan tersebut terbuka. Kemudian untuk memisahkan anak, tempat tidurnya berlaku untuk semua jenis kelamin atau untuk anak laki-laki atau anak perempuan saja. Jazakallah khairan Ustadz. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan keberkahan umurnya. Iya. Tafadhol Ustadz. Baik yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh pertama, apabila kita berada di ruangan yang terbuka tapi enggak ada orang kecuali diri kita, bolehkah kita membuka aurat? Ya. Kalau membuka aurat boleh-boleh saja, aurat-aurat yang wajar. Ya, aurat-aurat yang wajar. Tapi kalau seandainya
telanjang bulat itu tidak pantas berlama-lama kecuali hanya karena keperluan seperti berganti pakaian dan sebagainya. Adapun berlama-lama dalam kondisi telanjang itu tidak bagus, apalagi kita tahu bahwasanya di sekitar kita juga ada makhluk-makhluk. Ya, ada pertama malaikat malu masuk. Jadi ini menyebabkan perginya malaikat dari rumah. Yang kedua adalah bisa menyebabkan ain, dan ainnya dari bangsa jin. Karena ain itu bukan hanya dari manusia, ain juga bisa dari jin. Jadi makanya seseorang tidak pantas berlama-lama di WC karena bisa jadi ada jin yang memandang dia dengan pandangan yang bisa menyebabkan dia terkena pengaruh dari ain. Jadi ain bukan hanya dari dari manusia, bisa juga dari jin. Kalau jin, kayak apa menyuruh jinnya mandi untuk kita berwudu atau mandi dengan airnya, mandinya jin, ya nggak bisa. Kecuali hanya dengan meruqyah saja. Jadi kalau untuk sampai berbuka seperti nudis ya, itu tidak pantas. Tidak pantas berlama-lama dalam kondisi nudis walaupun di ruangan yang tidak ada orang sama sekali. Kemudian tentang anak-anak kita, pada asalnya anak laki-laki dan anak perempuan itu dipisah pada usia 10 tahun. Kemudian anak-anak perempuan sesama jenis kalau mereka masih kecil ya di bawah 10 tahun juga mereka masih boleh ya. Kalau sudah di atas daripada umur tersebut, kalau sudah di atas dari umur 10 maka hendaknya mereka lebih bagusnya dipisahkan ranjangnya. Kalaupun sampai juga masih satu ranjang, umpamanya ranjangnya gede bukan kecil, boleh juga tapi tidak boleh satu selimut. Harus berbeda selimut. Kalaupun sampai masih satu ranjang. Tidak boleh kecuali dalam kondisi harus dipisahkan selimutnya. Itu kalau gede ya. Kalau sempit maka hendaknya masing-masing punya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau bertanya bagaimana menyikapi anak-anak perempuan seumuran kelas 4 atau kelas 5 SD yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, tebar pesona, cari perhatian kepada teman sekolahnya, dan juga bisa cemburu kepada temannya yang lain. Padahal sudah sering dinasehati dan juga sudah didoakan. Apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua, Ustaz. Masya Allah. Ini persoalan semua kita. Semua sekolah kita. Bukan cuma hanya di sini, sekolah di dekat sini, tapi juga semua sekolah. Apalagi perkembangan mereka mengenal lawan jenis ini lebih dipercepat lagi dengan sosial media, dengan televisi, ya lebih mempercepat lagi. Ya bagaimana caranya? Ya usahakan jangan sampai mereka kalau sudah seperti itu jangan sekelas. Kalaupun sekelas dipisahkan tempat duduknya jauh. Pokoknya ada pembatas, kemudian gurunya yang mendatangi masing-masing. Ini yang perempuan, laki-laki, umpamanya ada sitar. Itu sudah ada penjagaan seperti itu. Kemudian ketika mereka diistirahat, jangan sampai mereka ada ketemu, ya kontak. Suruh mereka berteman dengan masing-masingnya. Ya. Masing-masing. Kemudian juga sebagai guru jangan sering, kita jaga juga hati-hati yang masing-masing ada di sana. Jangan suka memuji fulan atau fulanah yang akhirnya menyebabkan dari yang lawan jenis ada yang tertarik. Itu harus dijaga. Memujinya tuh kapan, di mana, itu harus diperhatikan. Dan jelas
perlu perhatian ekstra khususnya di sekolah. Dan itulah pendidikan. Namanya pendidikan yang sesungguhnya itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi selesai keluar, enggak. Bahkan ketika istirahat pun tetap dikelola anak-anak itu. Jadi guru itu tetap mengelola, kemana tadi anak-anak? Yang ikhwan, oh ke situ, ya alhamdulillah. Yang akhwat kemana? Ke sana, alhamdulillah. Aman sudah. Tapi kalau belum aman tidak boleh gurunya itu meninggalkan begitu saja. Ya. Kalaupun ada keluar dari dia kata-kata yang mungkin tidak pantas, kita cepat-cepat memperbaiki kata-kata tersebut. Dengan apa? Oh, apa itu? Apa itu? Ih, malu kita. Ya, kita ajak dia untuk malu. Nggak pantas seperti itu. Kita tidak pantas mengatakan kata-kata seperti itu. Kita malu mestinya. Ya, kita bersama ilmu, kita bersama Al-Quran. Jadi segera kita tegur di waktu itu. Jadi jangan sampai seorang guru hanya terlibat dalam pendidikan ini dalam menyampaikan materi saja, selesai materi keluar udah. Enggak. Di luar waktu pengajaran materi pun, waktu istirahat tetap mereka dapat pendidikan. Minimal diawasi atau sudah aman terpisah mereka, tidak ada kontak lawan jenis yang menyebabkan mereka berteman dengan leluasa, tidak. Jadi ini juga tentunya menuntut keterlibatan semua fungsi dari semua civitas pendidik yang ada di sekolah. Baik itu dari gurunya atau mungkin kalau di pesantren-pesantren di Jawa itu ami dan amah, itu pengampu. Jadi pengampu dipanggil kalau cowok ami, kalau yang ceweknya dipanggil amah. Yang ikhwan dipanggil ami, yang akhwat dipanggil amah. Itu pengampu-pengampunya biasanya. Iya. Jadi ini diperlukan semua ini. Ya, selain juga orang tua di rumah juga selalu mengingatkan, nak, kamu temannya sama ini dan itu. Kemudian juga orang tua juga harus sigap ketika melihat ada kecenderungan yang berlebih dari anak kita kepada sesama jenis. Itu harus sigap juga. Loh, kok tiba-tiba anak saya seperti ini? Atau ada anak dia yang terlalu dideketin sama anak laki-laki yang suka merangkul dia, suka meluk-meluk dia. Orang tua harus langsung mengingatkan, nak, tolong kamu jauh-jauh dari anak ini. Karena anak ini ayah lihat berbeda dari yang lain. Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala ketika beliau mendapati salah seorang anak beliau terlalu didekati oleh anak cowok yang lain. Terlalu berlebihan. Kemudian Ustadz Firanda langsung mengingatkan kepada anaknya, nak, tolong kamu jangan bermain sama itu. Karena ayah tidak melihat, Abi nggak ngelihat, Abi ngelihat pada anak itu ada sedikit berbeda. Tolong. Habis itu anak beliau pun menjauh. Kemudian ada lagi masih evaluasinya. Setelah beberapa waktu datang lagi Ustadz Firanda, gimana? Kamu sudah nggak dekat sama anak itu? Kata dia, sudah Bi. Kemudian Ustadz Firanda langsung ngecek ke Ustadznya, betul. Sudah Ustadz, dia tidak lagi dekat dengan anak itu. Alhamdulillah, habis itu beliau pulang. Nah, ini termasuk dari penjagaan seorang ayah, ya, dari Ustadz Firanda kepada anak laki-lakinya yang terlihat ada anak laki-laki yang cenderung cenderung gay, lebih ke arah gay. Wallahu a'lam. Silakan. Jazakallah khairan Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sebaiknya peran orang tua dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan anak dengan anak yang lainnya? Bagaimana sebaiknya bro? Iya. Orang tua
seyogyanya menjadi hakim ya, yang adil dan bijaksana di tengah anak-anaknya. Posisikan mereka itu sama-sama terhormat. Yang betul dihormati, yang salah tetap dihormati. Jangan sampai yang salah terkesan dia terhinakan. Tapi ingatkan dia, masing-masing orang bisa salah. Yang terbaik adalah yang dia bertobat, dia memperbaiki diri, dan itu adalah awal kebaikan dia daripada dia terus-terusan apalagi mengulangnya. Kemudian yang benar kita bela, tapi membelanya jangan sampai membuat dia GR atau membuat dia besar kepala sehingga dia meremehkan saudaranya yang salah. Sehingga masing-masing pun kita rukunkan, kita cari solusi terbaik ketika mereka ada yang mereka sengketakan atau mereka permasalahkan. Kita cari solusi yang terbaik yang tidak merugikan masing-masing dari mereka. Kalaupun juga harus merugikan sebagian, merugikannya sedikit, dan merugikan sedikit itu bisa kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang mungkin kita bisa carikan ada tambahan-tambahan untuk apa yang bisa kita hibur dia dengannya. Dan juga satu sisi juga kita harus latih anak kita untuk memiliki sifat ithar. Ithar itu apa? Suka mengedepankan orang lain dalam masalah dunia. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain atas dirinya walaupun mereka dalam kondisi susah. Sifat ithar ini akan melahirkan jauhnya seorang anak dari egoisme. Dia enggak egois. Kalau dia anak laki-laki, dia nanti ketika berteman dengan anak teman-teman laki-lakinya dia tidak egois. Kalau dia anak perempuan, nanti juga tidak egois dengan anak perempuan. Dimulai dari melatih dia ithar. Makanya mungkin di antara pendidikan menyiapkan menyiapkan putra dan putri kita yang mungkin ke depan lebih siap untuk memiliki keluarga yang lebih banyak jumlahnya. Entah itu nanti keluarga itu bercabang, ya istrinya lebih dari satu umpamanya. Itu dimulai dari kecil dia dekat dengan sifat ithar. Dari kecil dia sudah dekat dengan ithar, suka berbagi. Dimulai dari saudaranya dulu, orang tuanya sudah bagi-bagi tapi dia lihat, waduh punya kakak saya sudah duluan habis. Dia deketi kakaknya, kak punyaku masih ada nih mau enggak? Gitu kan? Padahal dia pun masih juga mau. Tapi dia ingin berbagi. Ya kan? Dimulai dari kecil-kecil seperti inilah, maka dia akan menjadi orang yang mudah berbagi dan gampang berbagi. Makanya Nabi Muhammad SAW juga menyuruh kaum wanita untuk banyak bersedekah. Dan diikat bersedekah itu dengan karena banyaknya jumlah wanita yang masuk api neraka. Berarti yang menyelamatkan adalah dengan cara berbagi. Di antara bentuk berbagi adalah bersedekah. Dan itu simbol untuk segala bentuk berbagi yang lain. Baik, silakan. Jazakallahu khair Ustadz. Untuk pertanyaan terakhir, Bismillah, bagaimana sebaiknya sikap seorang ayah yang memperlakukan anak perempuan angkatnya yang sudah balik karena sudah terbiasa memeluk dan mencium sejak kecil, yang beralasan ini bentuk rasa sayang. Mohon solusinya Ustadz, mengingat usia ayah 30-an dan anaknya sudah 18 dan 20 tahunan. Jazakallah khair Ustadz. Iya, jelas sekali jawabannya ini tidak boleh. Ya, bagi orang tua yang seperti ini, bagi ayah ayah asuh yang seperti ini hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Anda terfitnah atau Anda tidak terfitnah, Anda tetap dosa. Anda terfitnah syahwat atau tidak terfitnah, murni sayang saja memeluknya tetap saja tidak boleh. Karena itu bukan mahram Anda. Silahkan Anda menyayangi dia tapi dengan batasan yang telah diberikan oleh syariat Allah.
santuni dia, kasih keperluan dia, sekolahkan dia, siapkan dia untuk menjadi istri yang solehah buat suaminya. Tapi pisahkan antara ruang Anda dengan ruang dia. Bagian rumah Anda dengan bagian rumah Anda. Ada yang privasi antara keluarga Anda dengan dia karena dia bukan siapa-siapa dari sisi kemahroman dengan Anda. Walaupun dari sisi kepengasuhan dia adalah anak asuh Anda. Cintai dia dengan cinta yang dibenarkan oleh syariat. Pergauli dia dengan pergaulan yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Insya Allah dia akan menjadi amal jariah Anda yang bisa jadi nanti di akhirat diperlakukan oleh Allah seperti anak-anak kita yang lain. Tapi di dunia dia punya hukum khusus. Ya, mungkin di akhirat nanti dia diperlakukan seperti anak-anak kandung kita karena dia di hati kita seperti anak kita. Tapi untuk urusan bagaimana etika di dalam bergaul dengan dia, tolong jaga hukum Allah di dunia ini. Yang dengan demikian kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan pahala dari satu sisi, mendapatkan dosa dari sisi yang lain. Hindarkan rasa tidak nyaman. Anak udah kebiasaan, takutnya anak ini malah ngambek, marah. Jangan. Hilangkan itu. Enggak apa-apa, ini harus. Dan ini suatu yang ini sesuatu yang niscaya, sesuatu yang harus memang. Suatu keniscayaan yang tidak boleh tidak. Harus ada batasan ya, karena kita bukan apa-apa bagi dia dari sisi kemahroman. Sehingga harus dijaga aurat kita, aurat dia juga, pergaulan, bersentuhan, ya tidak boleh. Ya. Dan saya yakin kasih sayang itu tetap ada. Ya, dia dalam kondisi ini, dia tahu bahwasanya ayah asuhnya itu kalau seandainya dia mahram, tangannya itu tidak sabar untuk menyentuhnya. Dan ayah pun tahu bahwasanya anak ini kalau seandainya mahram, anak ini tidak sabar untuk memelukku. Tapi inilah syariat Allah. Jangan kita sayang-sayangkan lagi, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang mulia ini. Jangan disayang-sayangkan. Kalau disayang-sayangkan ada rasa beban nanti, ada rasa keterpaksaan melaksanakannya. Terima dengan apa adanya, legowo, tidak ada sedikit pun rasa berat, rasa tidak nyaman, rasa keterpaksaan di dalam mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Bersamaan dengan jawaban Ustadz tadi, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Kami atas nama panitia memohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa nanti secara pribadi langsung ditanyakan ke Ustadz, insya Allah. Dan sekian kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.